Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kita melanjutkan materi hari ini pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yaitu kita akan membahas tentang hak asasi manusia. Oke, kita masuk yang pertama adalah pengertian HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah suatu hak yang sudah dipunyai oleh seseorang sejak ia lahir dalam kandungan. Jadi manusia itu setelah dalam kandungan itu dia sudah mempunyai hak. Itu apa? Yaitu hak untuk hidup. HAM dapat berlaku secara universal. Lalu dasar-dasar HAM yang tertuang dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat atau Declaration of Independence of USA ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang terdapat dalam pasal 27 ayat 1, pasal 28, lalu pasal 29 ayat 2, pasal 31 ayat 1, pasal 30 ayat 1. Teman-teman bisa buka isinya apa aja sebagai bahan belajar teman-teman. Oke, selanjutnya pengertian HAM menurut beberapa pengertian. Menurut Syarbaini, HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia. Tanpa hak itu, manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan, serta setiap orang menjaga demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi HAM itu sangat penting sekali ya teman-teman. Lalu menurut Declaration Teaching Human Rights ini diterbitkan dalam PBB ini, HAM ini merupakan hak-hak yang melekat pada setiap manusia. Tanpa HAM itu manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Lalu menurut John Locke, HAM merupakan suatu hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang bersifat kodrati. Artinya apa? Bahwa hak yang dimiliki oleh setiap manusia menurut kodratnya dan tidak dapat dipisahkan hakikatnya, sehingga sifatnya adalah suci. Lalu, ruang lingkup HAM itu apa saja teman-teman? Yang pertama, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak milik. Yang kedua, setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum. Yang ketiga, setiap orang berhak atas rasa aman, rasa tentram, serta perlindungan terhadap dari ancaman, ketakutan untuk perbuatan atau tidak berbuat sesuatu itu ya. Jadi harus dilindungi agar tidak takut berbuat sesuatu. Yang keempat, setiap orang tidak boleh diganggu, merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi. Selanjutnya, ruang lingkupnya adalah setiap orang berhak atas kemerdekaan komunikasi, sarana elektronik, lalu kekuasaan yang sah yang diatur dalam undang-undang. Yang keenam, setiap orang itu juga berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, penghilangan nyawa. Yang ketujuh adalah setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, dan dibuang secara sewenang-wenang. Kedelapan adalah setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat kenegaraan yang damai, aman, dan tentram, serta menghormati, melindungi pelaksanaan sepenuhnya. Lalu macam-macam HAM, yaitu ada hak pribadi, hak asasi ekonomi, lalu nanti juga ada hak politik. Hak asasi pribadi atau personal right ini adalah hak yang mencakup kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan dalam memeluk agama, kebebasan dalam bergerak, kebebasan aktif pada setiap organisasi atau sebagainya. Contohnya adalah hak pribadi ini hak kebebasan menyampaikan pendapat. Selanjutnya adalah hak asasi ekonomi. Ada property rights ini yaitu adalah hak dalam membeli, memiliki, serta menjual dalam memanfaatkan sesuatu.
Contoh hak asasi ekonomi ini adalah yang pertama adalah kebebasan membeli, contoh yang kedua adalah melakukan perjanjian, kontrak, seperti itu dan lain sebagainya. Nanti teman-teman cari lebih banyak lagi contoh-contohnya ya. Yang selanjutnya adalah hak asasi politik atau political right. Ini adalah hak ikut serta dalam pemerintahan, hak untuk dipilih, contohnya menjadi presiden, hak dalam pemilu, hak menjadi presiden dan wakil presiden, hak untuk mendirikan partai dan lain sebagainya. Selanjutnya apa sih ciri-ciri HAM itu teman-teman? Yang pertama itu adalah tidak dapat dicabut. HAM tidak dapat dihilangkan atau diserahkan. Tidak dapat dibagi, di mana setiap orang berhak untuk mendapatkan semua hak, baik hak sipil, hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Lalu bersifat cirinya adalah hakiki, di mana HAM merupakan hak asasi manusia yang sudah pada saat manusia lahir itu sudah ada, sudah punya, atau sejak dalam kandungan. Lalu bersifat universal, di mana HAM berlaku bagi semua orang tanpa memandang status, suku, jenis, kelamin, atau perbedaan lainnya. Persamaan merupakan suatu dari berbagai hak yang mendasar. Lalu asas-asasnya itu apa aja? Ada asas kemelaratan, asas kesetaraan. Asas kemelaratan merupakan prinsip dasar yang menekankan bahwa hak asasi melekat pada hakikat keberadaan manusia yang tidak dapat dicabut dan diabaikan karena merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan kita sebagai makhluk ciptaannya. Asas kesetaraan itu adalah bahwa setiap manusia memiliki HAM, setiap manusia memiliki kedudukan yang sama atau sederajat dengan manusia lainnya. Artinya manusia harus diperlakukan sama pada situasi yang sama dan diperlakukan berbeda pada situasi yang berbeda. Selanjutnya adalah asas non-diskriminasi, asas eternal, dan asas keterhubungan. Asas non-diskriminasi adalah bahwa suatu prinsip dasar setiap manusia adalah pengarana ciptaan Tuhan tanpa membedakan agama, warna kulit, bahasa, suku, bangsa, kewarganegaraan, keyakinan politik, dan sebagainya. Jadi tanpa ada non-diskriminasi ya. Lalu selanjutnya asas eternal yaitu suatu prinsip yang menekankan bahwa HAM itu eksistensinya melekat dan hakikatnya keberadaan manusia secara terus-menerus bersifat langgeng atau abadi. Selanjutnya adalah asas saling keterhubungan, di mana tidak terbagi suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa eksistensi prinsip HAM memiliki saling adanya keterhubungan, ketergantungan, dan tidak dapat dibagi-bagi. Lalu, hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau kebebasan yang dasar ya. Yang pertama itu ada hak hidup, hak tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, hak untuk tidak dituntut dan atas dasar hukum yang berlaku surut. Lalu selanjutnya kita akan bahas jaminan perlindungan atas hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak atas persamaan kedudukan hukum ada dalam pasal 27 ayat 1, lalu hak atas pekerjaan penghidupan yang layak, lalu ada hak berserikat dan berkumpul. Teman-teman bisa buka ya di Undang-Undang Dasar 1945-nya. Lalu juga ada hak untuk memilih dan memeluk agama sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya. Lalu ada hak dalam usaha pembelaan negara, yaitu ada di pasal 30. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran ada di pasal 31. Hak menikmati dan mengembangkan budaya nasional dan daerah. Lalu hak fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, itu adalah beberapa cuplikan tentang hak asasi manusia atau materi yang sedikit Ibu bahas poin-poin pentingnya. Sekarang tugas kalian untuk selanjutnya untuk memperdalam materi ini adalah
pelajarilah sejarah HAM, lalu juga faktor eksternal dan faktor internal penegakan HAM di Indonesia. Itu apa saja teman-teman bisa pelajari dari berbagai jurnal, dari berbagai buku. Itu sebagai bahan materi pengayaan teman-teman semua. Untuk materi kali ini Ibu rasa cukup sekian. Jangan lupa pelajari yang menjadi tugas kalian. Sekian dari Ibu, kita jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan selama pandemi ini, tetap di rumah saja.